Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Bobotoh, jangan lupa besok tepatnya tanggal 30 Desember 2025 atau H-1 gitu ya. Ada live eksklusif drawing atau pengundian calon lawan Persib Bandung di babak 16 besar ACL 2. Jadi besok jam 13.45 siang itu teman-teman bisa menyaksikan langsung di RCTI gitu ya untuk pengundiannya, atau lihat di streaming juga bisa, di YouTube juga disiarkan di AFC Hub teman-teman gitu ya 13.45, atau yang memang disesuaikan sajalah untuk yang biasanya kan ada ngobrol dulu apa segala macam pembukaan ya, ujung-ujungnya mah meureun jam 2 atau setengah 3 gitu ya. Jadi ya waktunya dipersiapkan karena kita akan melihat sejarah di situ siapa calon lawan Persib di 16 besar ACL 2 teman-teman. Nah ini akan sedikit kita bahas mengenai ACL 2 teman-teman. Namun sebelumnya kita juga ucapkan hatur nuhun sekali lagi buat para deretan, para mantan gitu ya, Kang Agus gitu ya, kemarin juga Kang David dan juga Kang Pino yang mana kemarin ya membawa Malut unggul atas Borneo. Sekarang kita masih ada di peringkat 1 klasemen sementara minimal sampai dengan akhir atau awal tahun depan teman-teman. Nah ini memang tidak lepas dari beberapa kisah gitu ya, atau beberapa cerita di atas atau di luar lapangan hijau, bukan hanya di atas lapangan hijau saja, yang mana saat ini juga Persib sedang mempersiapkan untuk skuadnya yang bisa turut membantu prestasi tim itu di putaran kedua nanti. Nah ini sebelum masuk di ACL 2 atau sebelum Liga 1 dilanjutkan, kan kita istirahat kurang lebih 1 mingguan lagi gitu ya, sebelum tanggal 5 Januari menghadapi Persi Kediri dan partai puncak itu menghadapi Persija Jakarta. Mungkin ada yang penasaran nih, menghadapi Persija kenapa sih disimpan di akhir gitu ya, tidak di awal-awal, biasanya di pertengahan gitu ya. Nah sekarang khusus musim ini di akhir, tapi bukan hanya Persib Bandung saja, beberapa tim besar juga ditunda sampai dengan pekan terakhir gitu ya, pekan ke-17. Beberapa laga tim besar ini memang bertemunya di akhir putaran pertama nanti teman-teman. Nah ini memang sudah dibilang oleh Ferry Paulus ingin menghadirkan Liga 1 ini atau Super League saat ini tuh lebih kompetitif dan lebih menarik sampai dengan akhir pertandingan atau dengan sampai akhir penutup kompetisi itu harus menarik katanya. Makanya bukan hanya Persib, ada Persebaya juga dan beberapa tim besar lainnya yang memang tampil di akhir putaran pertama nanti gitu ya, atau di pekan ke-17. Nah khusus menghadapi Persija Jakarta ini juga kita berterima kasih atas kemarin gitu ya, untuk teman-teman Bobotoh yang nyetadion gitu bisa tertib, bisa nyaman, dan insya Allah lah nanti tanggal 11 kita juga akan ada hajatan besar. Jadi mohon tertib gitu ya, dan mohon juga yang membawa keluarga nanti dikondisikan kembali karena kan mainnya sore hari, setengah 4 sore, dan juga ada beberapa koreo dan juga akan ada beberapa mungkin hal-hal yang sudah kita pikirkan sebelumnya gitu ya. Jadi dijaga saja buat teman-teman yang akan membawa keluarga nanti. Jadi ya minimal tidak jauh-jauh lah dari keluarga gitu ya, takutnya membludak. Tiket juga akan semakin ditingkatkan katanya, dari kemarin kan sudah dibuka mulai berapa tuh, 20.000, 25.000, 27.000, 30.000 gitu ya. Nanti menghadapi Persija apakah akan dinaikkan kembali kapasitas laga kandang terakhir Persib Bandung di akhir putaran pertama. Nah ini memang
mudah-mudahan diizinkan, karena kan kemarin juga sudah ada sarasehan dengan pihak Polrestabes, pihak juga Polda Jabar. Jadi beberapa pemangku kepentingan atau stakeholder yang mudah-mudahan memberikan izin gitu ya untuk sampai dengan 35.000 supporter bisa hadir di GBLA teman-teman, karena kapasitas GBLA 38 ya, kalau tidak bisa dibuka full karena ini bertahap, minimal ya 35.000 penonton mudah-mudahan bisa ada di Stadion GBLA, dan akan menjadi satu sejarah baru lagi di musim ini teman-teman, atau di beberapa musim ke belakang, khususnya ketika bermain di GBLA gitu ya. Jadi kita punya satu harapan baru bahwa kedepannya oke, kapasitas bisa ditambah jika ada renovasi gitu teman-teman. Nah ini menarik lah mengenai jumlah penonton lah gitu ya, mudah-mudahan kita semakin menambah sejarah lagi. Oke, kita masuk ke fase pengundian atau drawing 16 besar untuk ACL 2 teman-teman. Jadi untuk teman-teman besok yang memiliki waktu, jangan lupa sekali lagi waktunya 13.45 live di RCTI, pengundian babak 16 besar ACL 2 antara ya Persib Bandung bisa menghadapi siapa saja gitu ya calonnya. Jadi Persib sudah ditempatkan di pot 1 beserta beberapa tim yang memang kemarin berhasil duduk di puncak klasmen gitu ya. Ada Liga Australia juga di situ. Nah ini memang pot 1 ini tidak akan dipertemukan lagi katanya dengan calon lawannya yang satu grup. Jadi kan untuk apa yang runner up di bawah Persib tuh ada Bangkok United. Jadi Persib tidak akan ketemu Bangkok United di 16 besar. Bisa jadi kalau Bangkok yang menang mungkin bisa ketemu lagi gitu ya di perempat final atau di fase berikutnya. Nah ini memang calon lawan Persib ini ada 3 teman-teman. Ya sudah dipisahkan dan sudah disahkan oleh AFC bahwa Asia Timur dan Asia Barat tetap dipisah dan hanya bisa ketemu di partai puncak atau di partai final. Jadi kalau kita ingin ketemu Cristiano Ronaldo gitu ya, Persib harus masuk ke final, dan dengan catatan juga gitu ya, kalau ya klubnya Ronaldo juga bisa sampai ke final. Tapi ya melihat situasi dan kondisi di Asia Barat ini juga tim-tim juara gitu ya, atau mantan juara di AFC di Piala Asia sebelumnya juga mungkin agak berat gitu ya. Namun ya tidak ada yang tidak mungkin, kita bisa melihat Ronaldo nanti secara langsung gitu teman-teman di partai final. Jadi sekarang kita fokus dulu saja. Manajemen sudah ngasih target baru kepada Bojan Hodak, yaitu lolos sampai dengan ke 8 besar, dan Bojan Hodak menyanggupi, sehingga kita akan lihat sampai dengan besok pengundiannya baru diumumkan mungkin ya ada pemain baru yang bisa menambal kekurangan Persib Bandung, hingga ya siapa tahu lah bisa membantu Persib Bandung di Liga 1 tampil lagi di Piala Asia musim depan, dan juga ya kita lolos ke final ACL 2 gitu ya. Nah baik, 3 calon lawan Persib Bandung ini ada dari klub Vietnam yaitu Chan FC, ada juga dari Ratchaburi FC dari Thailand, dan terakhir Pohang Steelers itu dari Korea Selatan teman-teman. Nah kira-kira gitu ya, dari ketiga tim ini ada dari klub Vietnam, Thailand, dan juga Korea, siapa kira-kira yang berharap ketemu Persib Bandung teman-teman? Jadi 16 besar ini sistemnya home dan away gitu ya. Keuntungan menjadi pemuncak klasemen kita akan away dulu, baru putaran keduanya atau leg keduanya itu akan bermain di laga kandang. Jadi ya sekali lagi 11 Februari itu laga away, leg pertama, leg keduanya laga kandang Persib Bandung di tanggal 18 Februari itu menghadapi salah satu tim ini, Chan FC dari Vietnam, Ratchaburi FC dari Thailand, atau Pohang Steelers. Nah besok akan ditentukan atau besok akan ketahuan calon lawan Persib Bandung teman-teman. Nah kita coba kupas sedikit gitu ya. Kalau Chan FC ini asal Vietnam, sebetulnya mungkin banyak yang berharap
menghadapi tim Vietnam atau tim Thailand gitu ya. Nah, Pohang Steelers tim Korea agak sedikit dihindari. Nah, ini memang ya nggak apa-apa juga kalau memang punya pikiran seperti itu. Tapi kalau melihat data dan fakta, saya lebih memilih ya klub Thailand atau klub Korea saja. Jangan ketemu klub Vietnam, teman-teman. Jadi klub Vietnam ini sangat superior, walaupun sekarang Chan FC itu posisi 2 di Liga Thailand, tapi dari beberapa 5 pertandingan terakhir dia tidak pernah kalah, teman-teman. Itu ya Chan FC, dan memang ya kuat juga lah pemain-pemain Asia Tenggara, khususnya kalau nggak Vietnam, Thailand ini memang agak bagus. Jadi ya, atau bukan agak bagus lah gitu ya. Jadi memang ya justru berharap tidak ketemu Chan FC lah di 16 besar. Nah, bagaimana dengan Ratchaburi FC? Ratchaburi FC juga ini 5 pertandingan terakhir masih ada kalah, masih ada draw, masih tidak stabil keadaannya gitu ya. Walaupun saat ini masih ada di posisi 2 juga klasmen Liga Thailand, teman-teman, gitu ya. Sementara, nah ini pernah kita hadapi pada saat training camp gitu ya, di awal musim menghadapi Ratchaburi ini kita berhasil menahan hasil draw dengan Ratchaburi, dan waktu itu dengan catatan juga, teman-teman, Persib Bandung belum padu, Persib Bandung belum ketemu chemistry, dan pemainnya juga baru dikumpulkan, belum ada pemain ini, belum ada si itu, si ini, dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menahan imbang Ratchaburi FC ini suatu hal yang bagus gitu ya, apalagi besok menghadapi, kalau ketemu Ratchaburi lagi di 16 besar ACL 2, yakinlah insya Allah gitu, kita harus optimis karena Persib sekarang sudah padu, sudah chemistry-nya oke gitu ya. Kalau ketemu Ratchaburi lagi bisa meren lah gitu ya, ini mah. Lalu yang ketiga, Pohang Steelers, ini klub asal Korea Selatan, yang mana Pohang Steelers ini dari 5 laga terakhir juga masih tidak stabil permainannya, apalagi sekarang ada di posisi 4 klasmen sementara K-League gitu ya, atau Liga 1 Korea Selatan. Nah, ini dari penampilannya mungkin ya, namanya Korea juga punya beberapa pemain yang cepat, tapi jangan salah, apapun bisa terjadi. Sepak bola itu kan bundar gitu ya, bola itu bundar ya, ada yang menang, ada yang kalah, dan memang di 16 besar ini sistemnya knockout, teman-teman gitu ya. Jadi harus ditentukan ya sampai dengan babak adu penalti gitu ya. Jadi ya kita lihatlah nanti, kalau memang harus ya perbanyak berdoa saja. Kalau harus memilih, ya saya lebih memilih menghadapi Ratchaburi atau Pohang Steelers saja daripada Chan FC gitu ya di 16 besar. Kalau di 8 besar ya mungkin itu lain cerita lah. Tapi minimal setelah pengundian besok baru bisa kelihatan gitu ya. Bojan Hodak juga bisa menerka nanti, wah kekuatan tim ini, kekuatan tim itu. Makanya kita akan memperkuat tim Persib Bandung di putaran kedua nanti. Nah, clue-nya adalah kan ada kemarin tuh Bojan Hodak mengeluarkan statement bahwa ya pemain Persib tuh harus tangguh gitu ya, dengan bisa mengantisipasi bola-bola tinggi, bola-bola set piece dan lain sebagainya. Makanya perlu pemain-pemain yang tinggi, karena kan di liga sekarang tuh pemainnya tinggi-tinggi gitu ya. Striker orang juga tinggi, kita juga perlu penjagaan dengan pemain yang tinggi. Nah, dari sekian banyak nama yang beredar, ada salah satu back yang dirumorkan ke Persib Bandung itu mempunyai ya tinggi badan yang tinggi juga gitu ya, dan juga berasal dari Malaysia. Jadi besok pengundian 16 besar AFC ini dilakukan di Malaysia. Nah, apakah Kang Aditya atau Kang Adit atau ya dengan reng-rengannya gitu ya akan ketemu mantan anak Mas Bojan Hodak yang bermain di Liga Malaysia? Apakah akan terjadi kesepakatan di sana sekalian gitu ya, sekalian ketemu, ngobrol, sekalian juga ya menyaksikan drawing gitu ya 16 besar. Nah, ini semakin menarik, teman-teman, karena kalaupun jadi ini kansnya besar bergabung dengan Persib Bandung di putaran kedua besok gitu ya, karena putaran awal musim kemarin dia menyatakan masih ingin bermain karena mungkin masih punya sedikit harapan, tapi di tengah jalan ternyata klubnya sedang krisis finansial atau ada gonjang-ganjing. Nah, ini juga ya bukan berarti merendahkan gitu ya, tapi ya
untuk seorang penasehatnya aja kan sekarang sudah ada di jajaran penasehat Persib Bandung gitu ya, salah satu petinggi klub KL City. Nah, ini apakah memang akan terjadi kesepakatan dengan seorang pemainnya? Nah, kita tinggal tunggu teman-teman, yang inisialnya GF gitu ya. Ya, teman-teman cari aja lah GF siapa, mantan anak emas Bojan Hodak di KL City gitu ya. Kalau posisinya bisa dibilang posisinya back tengah, teman-teman. Itu ya. Jadi ya kita tunggu besok apakah memang akan ada sesuatu kejutan di bursa transfer atau memang kita lihat dulu calon lawan Persib Bandung di 16 besar gitu ya. Baik, selanjutnya kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk ke tim redaksi. Yang pertama, Ari Persib lawan Persik Iraha tanggal 5 Januari 2026 di pekan ke-16 gitu ya, terakhir pekan ke-17 menghadapi Persija Jakarta. Lalu selanjutnya, Kang, kalau beli tiket untuk setengah musim masih harus tukar tiket juga? Betul, jadi mau beli tiket yang satu musim gitu ya, yang nggak perlu war tiket lagi, itu tetap harus ditukarkan. Jadi setiap match laga kandang itu wajib ditukarkan tiketnya, teman-teman gitu ya, ke sesuai dengan mau belinya di mana. Misalkan kemarin belinya untuk timur, selatan atau utara ya ke Denja Saang, atau VIP mau VBU, VBS, VIP bawah atau VBU Lounge. Nah, ini memang tukarkannya di Summarecon Mall gitu ya, tetap harus ditukarkan. Lalu selanjutnya, Kang, yang posisi nomor 10 siapa gantinya? Nah, Kang, posisi nomor 10, oh maksudnya pengganti William Marsilio belum ada. Wahaji juga belum bilang ada tapi belum katanya gitu ya. Artiin sendiri aja lah kata-kata Wahaji Umuh gitu ya, ada tapi belum, maksudnya sudah ada penggantinya tapi masih belum bisa diumumkan gitu ya. Lalu selanjutnya, Mang naha hujanna di Bandung, longsorna di Jakarta. Wah, ini mah mulai memasak nih si Akang. ya namanya hujan mah di mana aja bisa longsor ya. Lalu selanjutnya, Kang mau nanya, waktu lawan PSM ada bomber nggak? Bomber ada di Tribun Selatan, tapi belum banyak gitu ya, masih ya beberapa mungkin ya, saya nggak tahu kenapa, tapi ya minimal sudah ada lah perwakilannya ya. Lalu selanjutnya, Kang, kemarin masih banyak tiket palsu. Waduh, ya itulah, makanya harus seringkali diingatkan kalau sekarang kan ada supply and demand gitu ya. Ada permintaan pasti ada penjual, tidak mungkin kita hapuskan yang namanya calo gitu ya. Kalaupun diberantas ya mati satu tumbuh 1000 kalau calo, teman-teman. Dan calo pun bukan orang jauh-jauh gitu ya, ada yang memang sudah biasa, ada yang baru memulai profesi sebagai calo, ada juga yang menjadi perantara. Nah, ini ya banyak lah gitu ya untuk turunannya. Jadi kalau yang nggak boleh tuh yang calo biasa, nah yang lainnya kan susah gitu ya untuk diberantasnya. Jadi saya hanya bisa kasih saran saja, teman-teman, kalau mau beli di calo ya teman-teman silahkan saja langsung datang di sekitaran GBLA atau di sekitaran perumahan Gria Cempaka Arum gitu ya, bukan di depan jalan masuk Jalan Cimincrang gitu ya, atau di sekitaran Masjid Al-Jabar. Nah, itu jangan, itu biasanya orang-orang yang mencoba-coba menjual tiket palsu gitu ya, dan banyak kejadian di sekitaran Al-Jabar dan sepanjang jalur masuk GBLA gitu ya, di sekitaran Al-Jabar lah pokoknya. Nah, ini yaitu banyak yang palsu, jadi jangan beli di situ. Dan kalaupun mau ya belinya di sekitaran Gerbang Biru lah, di depan Gerbang Biru, di puntasenya atau di seberangnya itu ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq, atau jalan ya di jalanan itulah. Itu banyak calo yang ya kalau dibilang calo amanah ya amanah karena tiketnya asli tapi harganya mungkin agak berbeda gitu ya. Itu mah tinggal deal-dealan, tinggal nawar aja lah pak kuat harga gitu ya. Dan juga ya sebagai contoh, katakanlah tiket kemarin terakhir tuh minimal 125.000, dijualnya 170.000 teman-teman. Jadi ya ada lebihnya, jangka calo mah 45 ribuan mungkin ya maksimal 50
10.000 masih oke lah. Saya pikir teman-teman juga nggak keberatan kalau tidak menyentuh harga ratusan, bedanya ya masih oke gitu ya. Jadi di sekitar situ saja. Nah, bagaimana cara membedakan tiket palsu dengan tiket asli? Nggak ada, karena kita nggak punya mesin scan. Jadi ketahuannya pada saat masuk ke ring 3 itu di scan nggak tertolak gitu ya, tidak terbaca barcode-nya. Kalau ada yang tiket asli tapi palsu, ketika di scan terbaca tapi sudah digunakan. Nah, inilah yang memang banyak juga terjadi setelah masuk ke stadion, tiketnya digunting, dilempar keluar, makanya dijual lagi. Nah, ini yang memang agak sedikit miris gitu ya, menipu ke sesama bobotoh. Kalau itu calo ya keterlaluan lah menurut saya, janganlah karunya gitu ya, karena ini juga jangan sampai merugikan orang lain. Kalau mau ngejual tiket asli ya dengan harga yang bisa ditawar, ya lebih baik begitu daripada menjual tiket palsu ya. Jadi ya baik-baik saja lah. Lalu selanjutnya ada teman-teman yang ingin disapa katanya. Baik, masuk ke Kang Hudaya di Bandung, katanya pengen disapa. Hatur nuhun Kang Hudaya sudah bergabung. Lalu juga ada Kang Artul di Dago. Lalu juga ada Kang ada bobotoh di Kudus katanya, tiris. Wah, di Bandung gak tiris. Lalu Kang Dimas di Bali. Lalu juga Kang Alung Fairlab Ciampel di Karawang Timur. Lalu juga ada Kang Tatan di Tanjung Siang Subang. Lalu juga Kang Ade Irfan di Pengrajin Kulit Garut. Lalu juga Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin. Lalu ada Kang Devi Viking Parung Kuda. Lalu juga ada bobotoh Viking Cijatem Sukanegara Cianjur Selatan. Lalu juga ada bobotoh Cikaso Bandung. Lalu juga ada Abah Abi di Jatinangor. Lalu juga bobotoh Kersamanah Garut. Kang Ujang di Korsel, lalu Kang Aceng di Depok, lalu bobotoh Cinembey Kuningan Timur, lalu Kang Nana Boboko Tangerang, lalu juga ada Kang Tatang Ciganitri, lalu juga Kang Ian di Uber katanya Ujung Berung, lalu Teh Novitasari di Sagaranten, lalu juga bobotoh Sawah Lunto, bobotoh Cikampek, Kang Aceng Konveksi Garsela, lalu Kang Bento bobotoh Kebumen, lalu juga Abah udah ya itu mah. Lalu bobotoh Sepuh Kuningan, lalu bobotoh Jaksel Viking Majenang Cilacap, lalu juga bobotoh di Bangka Belitung Kang Brian Bojes di Tarogong Garut, lalu juga bobotoh Indramayu bobotoh ND Flores NTT, lalu juga bobotoh Depok bobotoh Boboko Cirebon Engki Iming, lalu juga ada Karadiri 2 Nabire, lalu Kang Umin Pangkas Rambut, lalu juga Kang Doni Cipatik, lalu terakhir Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik, dan terakhir ada bobotoh di Pasir Luyu. Hatur nuhun bobotoh atas atensinya, mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan baru setiap harinya mengenai Persib Bandung. Nah, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.